pengalaman kita, di latar belakang atau sejarah kita dulu ada cikal bakal atau bukan cikal bakal, memang ada kelompok-kelompok preman yang dulu mempertahankan republik ini kan, gitu. Dan itu kemudian di zaman Orde Baru dibina gitu. Nah sekarang ini dilegalisasi lewat Komcat atau lewat Pam Swakarsa. Gitu. Dulu sebetulnya gimana? Kita punya konflik Aceh, Timor Leste, Poso, Ambon, itu ada mobilisasi kan dulu kan begitu kan? Kalau menurut lo gimana? Kepercayaan diri dari mereka sendiri yang mungkin merasa di-backingi dan dilindungi oleh instansi-instansi yang mereka ikuti, entah itu Pam Swakarsa ataupun nggak melindungi mereka ya. Iya, negara nggak ngebuka ruang, nggak ngejamin mereka untuk dilindungi. Akhirnya dia ngebuka ruang bagaimana ketika mereka seolah dilindungi tapi dimanfaatkan juga, dibina dan diawasi. Nah yang menjadi bahaya, mereka nggak akan punya kontrol atas itu ketika mereka sudah bergabung. Karena pertama begini, pengawasan Polri ataupun TNI itu bebannya sudah tinggi banget dan belum terjawab sampai sekarang untuk urusan internal mereka sendiri. Ketika mereka akan merangkul ormas-ormas ataupun Komcat nantinya, bebannya akan semakin bertambah. Nah kalau bebannya bertambah, kemungkinan besar tidak terkendali. Ketika tidak terkendali itulah mereka bisa berbuat sewenang-wenang. Ketika berbuat sewenang-wenang, mereka merasa percaya diri karena mereka terlegitimasi sama Perpol ataupun Undang-Undang PSDN misalkan yang melindungi mereka, sehingga mereka mampu bergerak seolah-olah menjadi penegak hukum ataupun menjaga pertahanan. Nah sekarang begini, gue mau balik sedikit. Sebetulnya dari masyarakat yang cinta negara, yang mau membantu keamanan, itu juga ada kan. Misalnya contoh pecalang, menurut gue pecalang ini disebutin kan di Perpol, disebutin. Karena menurut gue itu contoh yang paling terorganisir, yang paling baik misalnya. Ada kan sebetulnya peran masyarakat menjaga keamanan, bentuk ekspresi mencintai gitu. Bisa kasih contoh nggak yang lu pada tahu gitu. Tapi itu kita bisa bilang, ya lu nggak usah bikin-bikin peraturan, itu alamiah natural, genuine aja, di daerah-daerah, terutama daerah timur kan kita kenal SASI bang, untuk membatasi daerah atau wilayah tertentu agar pohonnya mereka, agar tidak dieksploitasi dan lain sebagainya. Sistem itu kan berjalan tanpa adanya Perpol ataupun Undang-Undang PSDN. Dia secara natural dan tradisi memang udah berjalan gitu. Tapi ketika itu dimanfaatkan, apalagi kan di Perpol itu nggak cuma bicara pecalang, tapi yang poin B-nya adalah kelompok sadar keamanan dan ketertiban. Yang mana itu yang mereka hadapi adalah perusahaan-perusahaan yang di-backingin sama sejumlah aparat negara. Betul. Apalagi ya itu pertama ketiadaan jaminan profesionalisme dari si Pam Swakarsa yang kemudian akan terbentuk nantinya, mau itu dari kelompok sadar keamanan dan ketertiban ataupun perantau sosial lainnya. Terus akuntabilitas seperti apa? Terus penggunaan itu mereka konsep adat tuh ya, nilainya tuh ya. Penggunaannya mereka sebetulnya untuk apa? Kebutuhannya. Di Perpol kan cuma bicara misalkan soal yang jelas ya Satpam dan Satkamling. Tapi untuk sisanya itu untuk apa nanti ke depannya? Secara konkret ya poin. Teman-teman mungkin belum pernah dengar namanya konsep SASI ya. SASI itu di Maluku, di NTT, sebagian tuh mengenal konsep SASI. Konsep SASI itu kayak semacam dikasih tanda misalnya ke pohon atau satu wilayah bahwa objek-objek tersebut itu jangan diganggu gugat, atau kalaupun nanti dia mau dilakukan sesuatu ada kayak semacam orang tuanya atau orang ahlinya untuk cabut SASI dan mengambil secara bijak keuntungan atau kegunaan dari objek yang kena SASI. Dan biasanya untuk bersama. Dan untuk konsep guyup ya atau melayat bersama-sama. Oke, sekarang jadi sebetulnya partisipasi masyarakat buat keamanan itu sudah ada. Partisipasi masyarakat untuk mencintai negara, bentuknya, ekspresinya juga udah ada, Vin, ya? Banyak ya. Kalau di urban, tukang ojek adalah yang terbaik. Menurut lo, orang kayak Rifanli ini mencintai negara nggak? Oh, dia sangat mencintai. Coba lu bacain dulu.
Nih ya. Seberapa pun lo kenal dia, coba lo bacain gitu. Jadi, gue pengen menikmati ya. lo. Iya, bahkan dia Ini kan jadi roasting sih. misalnya dia bahkan mungkin nggak sempat mengurus dirinya gitu Iya, ya. itu. Karena begitu banyak hal yang harus dia kerjakan demi keadilan. Ya Lo gitu kan. ada potensi akan kelihatan lebih baik sebetulnya. Asal ngomong. Nah itu karena lo terlalu mencintai negara ini. Bisa jadi. Gue apa terlalu menginternalisasi nilai-nilai yang ada kali ya. Padahal pusing sendiri. Kan, bener Kadang-kadang kan? kerumitan itu jadi punya daya eksotis. Kayak kain-kain ini kan nih sebetulnya punya kerumitan, masuk. punya kerumitan, ya kan. Tapi dia menjadi punya nilai eksotis, ya kan gitu. Maksud lo dia harus ganti pakai baju ini kan? Maksud gua, coba lu bayangin Prabowo waktu ngelatih Komcat pakai kain begini. Oke, sekarang begini. Apa yang bisa jadi buruk dengan pemberdayaan? Oke, tadi kita udah lihat ya. Tanah dikeruk oleh perusahaan, pajaknya nggak jelas, uang kompensasi perbaikan alamnya nggak jelas, ada duit korupsi yang mengalir di sana. Itu contoh aja. Sementara kita disuruh baris berbaris dan dididik untuk mencintai negara versinya si negara. Atau misalnya tadi Asvin bilang, polisi-polisi itu malah masuk ke perusahaan-perusahaan, jadi komisaris di BUMN, kok malah masyarakat yang disuruh ngurusin tugasnya polisi. Nah, itu gambarannya. Tapi gue mau lihat lebih jauh, apa yang bisa jauh lebih buruk. Ini undang-undang omnibus cipta kerja bakal berlaku. Apa yang bakal simulasinya kayak gimana, dugaan-dugaan menurut kalian? Potensi paling besar adalah konflik horizontal, di mana mungkin ke depan orang tidak saling mempercayai temannya. Itu karena nggak ada yang tahu apakah dia akan gabung Komcat ataupun Pam Swakarsa. Itu mungkin di dalam kelas mereka berbaur, tapi di luar kelas Mereka ditugasin jadi intel. jadi intel, cepuin satu sama lain, Oke. gitu, untuk agenda-agenda tertentu. Dan sayangnya, Cepu itu apa? Kota? bukan, itu namanya apa ya? Pengintai lah. Pengintai, iya kan. Pengintai. Nah, sayangnya semuanya itu ditujukan kepada kelompok-kelompok yang kritis. Kita nggak mungkin dicepuin karena kita mendukung Jokowi 3 periode. Itu kemungkinannya kecil gitu, atau Ma'ruf Amin 2 periode. Gitu tuh kecil kemungkinannya. Kalau Ma'ruf Amin 2 periode sebagai wakil apa sebagai ketua MUI? sebagai ketua MUI. Merebut kembali posisi ketua umum MUI. Oke. Iya, jadi serangannya akan ke sana. Jadi kelompok masyarakat sipilnya atau kelompok kritisnya itu akan semakin terbungkam lah untuk mengekspresikan sesuatu. Atau bahkan jangan-jangan ke depan kita udah sulit berpikir, Bang. Karena kita sudah memikirkan. Kita, lu doang apa? Gua juga. Lu kok masuk kita semua? Oke. Gue dan teman-teman gue. Oke. Akan sulit berpikir ke depannya karena pertimbangan itu akan semakin bertambah. Pertama mungkin pertimbangannya ada undang-undang ITE, layar pertama yang misalnya begitu. Ditambah dengan Komcat dengan Pam Swakarsa, layarnya akan bertambah lagi. Dan mungkin udahlah terima aja narasi tunggal negara dan kita tinggal tunduk dan ikut berbaris juga. Jadi mungkin melalui Pam Swakarsa ataupun Komcat, baris berbaris itu diprakondisikan untuk ke masyarakat yang lebih luas, tapi dalam sistem berpikir ke depan. Oke. Kalau menurut lo, Vin? Ya, itu mirip ya. Jadi ini alat pengendali masyarakat ya. Ini sebenarnya alat untuk mempersiapkan negara atau pemerintah mempersiapkan diri menghadapi masyarakat yang kritis. Makanya kan kalau kita lihat Perpres, PP 2021 ini dan sebetulnya ada satu yang kita perlu masukin ke sini. Makalahnya Pak Kapolri yang baru itu, yang itu kan sebetulnya senada ya. Beliau mau mengamankan proyek. Beliau ya, lu cukup sopan ya. Iya dong. Kan, Baru dipilih soalnya. bukan, karena mau dikritik. Dipuji kan? dulu baru dibanting ya kan. Benar. Kan dia bikin proyek strategis nasional. Terus kemudian mau mengubah fungsi Polsek menjadi keamanan dan ketertiban dalam penegakan hukum. Ini kan untuk mengakselerasi si satling-satling tadi itu kan di Polsek. Jadi ini semua nyatu sebetulnya dengan Omnibus Law, Cipta Kerja. Dan karena itu sebetulnya kita udah makin jelas ini Orde Baru. Orde Baru bukan sebagai pemerintahan dipimpin Soeharto, tapi model otoritarian yang pernah ada di Indonesia. Iya. Sepertiganya kan ini, sepertiganya adalah stabilitas. Sepertiga yang lain pembangunan
berskala besar, mega proyek, dan sepertiganya yang lain adalah itu memuluskan korupsi. Makanya 2009 jejaringnya. betul, karena itulah 2019 yang pertama dilumpuhkan KPK supaya proyek-proyek ini. Jadi kita udah aman. Jadi KPK dilemahkan supaya korupsi mudah. Kemudian pembangunan skala besarnya udah Omnibus Law Cipta Kerja, mengakselerasi Perpresnya proyek strategis nasional, terakhir stabilitas nasional. Makanya awal tahun ini semua langsung keamanan dan pertahanan langsung masuk. Gitu. Ngeri juga ya. Sangat. Terus gua main skateboard di mana dong? Oke, nah sekarang kira-kira apa yang mesti kita kerjakan dengan situasi begini? Layer-layer keberhati-hatian kita makin banyak, ya kan? Lalu kita dalam artian yang sangat cair, tapi masyarakat itu nanti akan diberdayakan, dididik untuk mencintai negara dengan versinya negara, diminta perannya untuk berperan dalam keamanan, yang sebetulnya ujung-ujungnya nanti dia punya irisan secara nggak langsung atau secara nggak sadar dengan proyek pembangunan negara yang isinya sebetulnya proyek Undang-Undang Cipta Kerja tuh kalau menurut gue judulnya harusnya adalah Undang-Undang Cipta Kerja untuk para investor, supaya investor dapat pekerjaan, kan kira-kira begitu. Investor tertentu. Investor tertentu. Nah nanti ini semua mobilisasi ini untuk memperkuat sektor pengamanan tadi itu ya, dan ketertiban bagi jalannya pembangunan-pembangunan yang versinya ditentukan oleh istana lah, kira-kira kayak begitu. Betul. Nah sekarang masyarakatnya, kira-kira bahasanya apa? Ya udah lu ikut aja tapi lu sadar ya gitu bahwa kita lagi dikerjain atau kita ini mesti gimana gitu. Atau lu jangan lupa pokoknya ya udah lu ikut aja tapi lu follow Instagram Kontras misalnya. Biar tetap sadar. Jadi gimana nih kita nih? Tapi itu jangan terlalu jujur karena nanti kalau terlalu jujur dibaca sama intel-intel negara. Gitu. Iya. Apa yang harus dilakukan? Pokoknya intinya gini, kalau kalian butuh informasi lebih jauh, cari ke YLBHI dan ke Kontras. Kita nggak bakal ngebahas strategi-strategi itu di video ini, kira-kira begitu. Tapi lu kasih clue-clue yang bisa menyesatkan para intel-intel negara yang lagi nonton video ini, coba. Jadi yang menyesatkan, coba lu kasih yang menyesatkan. Yang menyesatkan, gimana tuh? Menyesatkan. Kayak perbanyak ruang diskusi itu salah satu untuk menghidupkan pikiran ya Bang. Karena kalau misalkan kita tidak punya ruang yang aman, misalkan karena tadi layernya sudah makin banyak dan tebal, juga bertambah karena kita harus hati-hati banget untuk ngeluarin pendapat, berarti kita harus membangun ruang-ruang itu, ruang-ruang yang aman ke depannya. Gitu. Jaminan atas ruang itulah yang akan mengolah pikiran kita untuk bisa tetap bersuara atas sesuatu. Karena kalau tidak ada yang menyediakan ruang itu ya ke depan mungkin kita menjadi salah satu orang yang melegitimasi pembungkaman itu. Kalau Kasim, gue menanya begini, Vin. Dari sisi mekanisme hukum yang secara formal ada dan diisi oleh sejumlah orang di sejumlah mekanisme-mekanisme itu, masih bisa diharapkan nggak? Misalnya gini, dalam konteks Komcat dan Pam Swakarsa ini, di saat bersamaan Kejaksaan Agung sudah nunjuk Satgas pelanggaran HAM yang berat. Artinya udah buka ruang lagi nih. Ya nggak tahu lah itu seburuk apa atau sebagus apa. Bisa nggak misalnya itu kita jadikan salah satu landasan atau titik harapan agar berkas dugaan pelanggaran HAM yang berat pada kasus 13 dan 14 Mei tahun 98 yang mana Pam Swakarsa, pengalaman Pam Swakarsa itu berperan dalam pelanggaran HAM yang berat itu bisa diungkap. Nah kita bisa nggak ngandelin mekanisme-mekanisme kayak begitu? Kalau hanya itu pasti nggak bisa ya. Karena selain kan juga mau ada Jamintel ya, Jaksa Agung Muda, militer kok Jamintel udah ada Jampit Mil. Jadi ini di zaman Jokowi itu malah ada ya. Oh iya luar biasa. Soeharto dulu nggak ada. Luar biasa. Belum kepikiran kan? Iya. Jadi kita gini, pokoknya kalau ada orang yang kita pikir akan ngejeblosin kita ke jurang, bilang ke sebelah kiri. Masa kita ikut ke sebelah kiri? Berarti kita harus jauh dari sebelah kiri, kita harus ke sebelah kanan. Terus kalau tadi banyak jebakan kan? Gue jadi tiba-tiba inget teori main banana boat. Lu tau banana boat tahu. Yang naik perahu ke bentuk pisang terus ditarik. Nah, gue pernah nanya, gimana caranya supaya gak jatuh-jatuh? Diajarin sama orang yang nyewain itu.
Pokoknya kalau saya belok kiri, kamu ke kiri juga badannya. Nah, dalam teori ini kita nggak boleh ikutin kayak begitu ya. Dibilang ke kiri, kita ke kiri, malah jeblos kan? Nggak bisa. Kita mesti agak betul. nyaring-nyaring dikit. Betul. Jadi kalau kita disuruh ke sini, kalau disuruh minum racun ya jangan minum racun. Tapi juga tadi kalau soal hukum pasti nggak bisa ya, karena kan hukum itu kan sebetulnya adalah produk politik. Dan supremasi hukum kan sebetulnya adalah angan-angan, cita-cita, gitu ya. Dan dia harus diisi dengan pertarungan ya. Betul, nggak pernah, misalnya gini, hukum dibikin oleh DPR dan Presiden. Presiden dan DPR adalah aktor politik, dipilih melalui proses politik yang penyelenggaranya adalah, gitu ya. Itu semua adalah momen politik. Kenapa kita percaya bahwa hukum akan supreme dari atas politik? Itu aja udah suatu pembodohan buat kita gitu. Tapi lo mau nyalain Hans Kelsen dalam soal ini enggak ya? Gila, orang tua enggak. dibawa-bawa. Tetapi kita harus menggunakan segala cara yang ada dong. Kalau ada kesempatan kayak tadi ya, pembukaan pelanggaran HAM, ya itu nggak ada salahnya dicoba demi korban ya. Tapi kita harus kritis. Dan itu gunanya apa kita masukin untuk bisa mengatakan, oh ternyata nggak bener kok, itu bohong, nggak membawa keadilan buat korban. Jadi posisi untuk masuk begitu, tapi untuk mencoba begitu, tapi bukan dan untuk membodohi kita, oh pasti ini akan ada yang baik nih gitu ya. Ya kita juga perlu ingat kali Bang, aktor-aktor terduga pelanggaran HAM-nya juga ada di istana atau lingkaran istana sekarang. Dengan siapa aja? Nah, ada Wiranto, ada Prabowo dan sejumlah orang-orang yang tergabung dalam tim Mawar juga ada menjadi dirjen kan kemarin. Nah, ketika serangkaian kebijakan yang keluar untuk menyelesaikan, ada problem juga di atasnya. Gitu. Apakah mungkin ketika mereka yang terlibat, terus di satu sisi terlibat dan tetap ada dalam istana, tapi di satu sisi ingin menyelesaikan, ada problem juga di situ yang mempersulit lah situasi ini. Gitu. Oke, thank you Rifan sama juga Asvin. Sampai ketemu di pelatihan-pelatihan baris berbaris nanti. Orang-orang sekalian, teman-teman, kita akhiri diskusinya di sini soal Komcat dan Pam Swakarsa. Saya pikir ada banyak statement dan visual dari cara berpikir dua teman ini terkait dengan isu soal komponen cadangan dan juga Pam Swakarsa. Saya cuma mau ambil satu poin penting dari diskusi ini. Kayaknya barang ini, kebijakan mengkomcatkan kalian atau mempamswakarsakan kita ini ruangnya makin dekat, ya kan? Seperti kehidupan kita makin mendekati ajal, ya kan? Nggak nyambung ya? Suka begitu. Kita kan sebetulnya bergerak menuju ajal. Iya. Nah, sebelum ajal, memang ada kemungkinan kita ini mendekati Komcat dan Pamswakarsa. Baris berbaris tadi itu. Poin gue begini maksudnya, susah banget bikin penutup ya. Poin gue adalah, coba cari tahu. Kalau memang kita nggak bisa menghindari, tapi kita coba cari tahu, ya kan? Bagaimana misalnya kita menghadapi situasi negara yang makin masuk ke ranah kita, memaksa kita untuk mengalihkan kita dari keresahan-keresahan tadi yang sudah didiskusikan oleh Asvin dan juga Rifanli, yang diarahkan dan dipaksakan masuk ke Komcat dan atau Pam Swakarsa tersebut. Mungkin kira-kira itu aja simpelnya, catatan dari gua, bukan kesimpulan dari diskusi kita. Kita akan ketemu di ngehamtam berikutnya, kira-kira begitu. Oke, thank you. Thank you. Kasih saya kesempatan untuk lebih serius dengan akun YouTube Haris Azhar Channel. Komunitas Cendol Production membantu saya untuk memproduksi, ya kan? Supaya tiap 2 hari bisa ada video baru. Saya tidak akan respon setiap saat komentar yang ada di setiap video, tapi saya akan banyak belajar dan tetap mencoba merespon pada kurun waktu tertentu semua komentar-komentar yang muncul di tiap video. Jadi jangan takut untuk berkomentar, karena itu milik kita untuk saling bertukar informasi dan saling mengapresiasi.